Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Ketemu wajah ya sekarang. Oke, selamat pagi karena selama ini kita hanya ketemu lewat chat saja ya, mungkin lihat foto Bapak di profil saja. Ya, alhamdulillah kesempatan pagi ini Bapak juga mungkin berapa ada yang bisa lihat live langsung. Ada beberapa yang hanya tampil fotonya, tidak apa-apa. Baiklah, sambil nunggu teman-teman yang lain ya, ini akan Bapak sedikit bahas tentang program kita ini ya. Oke. Sekitar berapa ini yang sudah bergabung ya? Oke lah adik-adik. Kita mulai ini, tidak usah khawatir untuk teman-teman lain mungkin yang belum sempat bisa bergabung, nanti acara kita ini direkam sehingga mungkin nanti bisa di-sharekan di grup untuk dilihat hasil dari acara kita pagi hari ini. Baiklah adik-adik, ini akan Bapak jelaskan apa sih program kita ini ya, yang akan kita jalankan nanti itu apa, terus apa sih manfaat dan keuntungan gitu ya buat adik-adik ini. Baiklah, ini tampilan awal itu adalah agenda, ini adalah perkenalan, nanti pengelola itu maksudnya pengurus dari LKP Talium sebagai penyelenggara pelatihan PKW 2020. Terus nanti apa dan bagaimana program PKW nanti terkait dengan PKW tahun lalu itu apa, terus apa saja pelaksanaan PKW itu, terus ada apa saja di situ kegiatannya, terus nanti tujuannya, terus manfaatnya untuk peserta itu apa. Terus setelah itu mungkin terakhir ya perkenalan mungkin nanti bisa saja dilihat langsung dari tampilan chatnya ya, tampilan chatnya kita lihat saja siapa saja yang hadir gitu ya. Karena di sini yang terdaftar itu ya dan memenuhi syarat untuk bisa ikut pelatihan ini ada sekitar 26 orang gitu ya. Kemarin yang udah mengirim KTP dan pas foto itu kurang lebih ada 26 orang. Sebetulnya tadinya Bapak akan mengajukan sekitar 30 peserta. Tapi karena kelihatannya ya situasi seperti ini kok mungkin banyak yang gimana gitu ya, sehingga banyak 26 kemarin yang diajukan. Tapi tidak apa-apa, mungkin nanti itu situasional saja, situasional tergantung keadaan. Baiklah, perkenalkan ya, ini nama Bapak, slide kedua. Sebentar menampilkan slide keduanya. Oh ya, baik, yaitu pengurus dari LKP dan LPK ya. Tapi untuk acara ini kita lebih ke LPK-nya, LKP-nya. LKP itu Lembaga Kursus dan Pelatihan, ya. LKP itu alamatnya di Batu Jajar. Jadi alamatnya di Batu Jajar dan nanti pelatihan ini ya, pelatihan PKW ini diharapkan nanti offline ya,
offline itu datang ke lembaga ke Batu Jajar. Ya, karena memang harapan pemerintah sebagai pemberi program PKW ini mengharapkan untuk pelaksanaan program keterampilan kewirausahaan, program pendidikan kewirausahaan itu diharapkan offline. Jadi offline itu datang ke lembaga, kita belajar, ya nanti sudah disediakan semua fasilitasnya, ada komputer, ya ada wifi, ya semua disiapkan ya dari LKP Kalium disiapkan semuanya. Jadi peserta tinggal datang dan belajar saja, termasuk instrukturnya yang mengajar sudah siap. Mungkin dibandingkan online ya yang kita hanya belajar YouTube, bisa nggak bisa ya apa kata online itu tadi ya, apa kata itu ya, apa kata filmnya tadi. Tapi kalau offline kan kita bisa ketemu, komunikasi dengan pengajar juga, mungkin termasuk dengan pengurus lainnya ya, ya yang nanti akan menyampaikan materi dari instruktur, mungkin Bapak sendiri sebagai ketuanya, kepimpinan lembaga, mungkin juga kali waktu akan memberi motivasi, dan mungkin nanti masih banyak instruktur-instruktur lain ya dari kewirausahaan. Itulah kelebihannya, mungkin ya itu kan kita sudah lihat ya, tidak mengerjakan, tidak seperti itu. Kita harus datang, kita ajari, kita komunikasi, terus kita melakukan pembelajaran secara langsung punya. Nah itu nama Bapak ya, ya alamat di Batu Jajar. Nah, kalau nanti lembaganya yang ada dua tempat sebetulnya, satu lembaga pusatnya di Batu Jajar di depan Kopassus, tepat di depannya lapangan tenis Kopassus ya, dekat dengan BRI, dekat dengan bersebelahan dengan rumah makan Padang nih. Jadi nanti kalau nyari LKP Kalium ya pokoknya depan Kopassus, tapi lapangan tenisnya. Ya, nanti ya, pengajar juga admin juga mungkin akan bantu di admin dan juga bantu di pengajaran, jadi asisten pengajarnya ya. Nah itu ada Mas Dinar atau AA Dinar, Mbak Dinar. Jadi ada tiga, mungkin nanti bisa lebih ya, yang jelas Kapitalium nanti membantu adik-adik dalam pembelajaran, sehingga harapannya kita bisa belajar lebih maksimal, lebih optimal begitu ya. Nah, nanti apa yang akan kita pelajari nanti akan ya, nanti bisa kenalan. Terus ada itu Fitria, nah, itu di Batu Jajar saja, ini dekat tangga Bapak sendiri. Terus ada Aulia Fauzik, Aulia Fitriani ya, Fitriana, ya Aulia Fitriana. Ya itu nanti siap membantu memfasilitasi dalam
Ya, LKP Talium ini sebetulnya udah lama sekali. Lama sekali adik-adik. Jadi kalau diruntut mungkin sudah berpuluh tahun. Mulai tahun 91, tapi mungkin lebih mulai aktifnya secara legalitasnya tahun 2001, tapi di Surabaya. Untuk yang di jajarnya di Bandung itu tahun 2014. Ada kurang lebih 6 tahun yang lalu baru LKP Talium ini di Batu Jajar dan sudah mengantongi izin atau sudah ya. Kalau dinas pendidikan namanya LKP Talium, kalau dinas tenaga kerja LPK Talium. Dan alhamdulillah juga sudah terakreditasi di dua dinas tersebut ya, dinas pendidikan dan dinas perdagangan negara sudah terakreditasi. Biasanya dari Kementerian Pendidikan itu, dan sebetulnya ada juga dari Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, itu juga seling mengadakan lomba. Alhamdulillah kita beberapa perwakilan dari instruktur dan dari siswa atau dari lembaga sendiri ikut dalam lomba dan alhamdulillah mendapat juara. Untuk informasi tentang LKP LPK Talium ini ada websitenya, yaitu lkpktalium.id. Mungkin kalau teman-teman mau tahu atau pengen tahu boleh dicatat itu websitenya, terus nanti tinggal diklik di browser gitu, nanti ada informasi tentang LKP LPK Talium. Kalau blogspotnya kita di lkptalium.blogspot.com. Next. Nah, itu informasi tentang keberadaan dari LKP dan LPK Talium. Nah, sebetulnya LKP dan LPK Talium ini sendiri menyelenggarakan kursus reguler. Reguler itu berbayar ya. Jadi kalau seperti layaknya kursus lain lah ya, kalau kita mau belajar, pengen belajar apa saja. Nah, salah satunya contoh di sini komputer, pengen belajar Office, ada desain grafis, ada AutoCAD gitu ya. Nah, itu kan kita datang ke lembaga kursus dan kita mendaftar, biasanya melakukan pembayaran kan gitu. Nah, ini ada beberapa program yang secara reguler dilaksanakan oleh LKP Talium gitu ya. Ada Microsoft Office, ada desain grafis juga ada ya. Memang biayanya cukup mahal adik-adik, ya lumayan lah gitu ya. Kalau ikut reguler sengaja datang pengen belajar kursus ke LKP Talium ya lumayan gitu biayanya gitu ya. Tapi insya Allah nanti untuk yang akan Bapak bahas ini adalah program dari VKW, program dari kecakapan wirausaha ini gratis ya. Dan PKW ini waktunya panjang sekali ya. Tapi ya itu tadi ada tujuannya. Kenapa panjang? Nah, ini karena program pemerintah mengharapkan agar siswa belajar itu ilmunya tidak nanggung, tidak bisanya asal bisa-bisaan, tapi betul-betul siswa yang diajari itu terampil dan mahir gitu, bisa gitu loh ya. Nanti sehingga kalau hasil akhir dari pelatihan ini tidak nanggung ilmunya, tapi betul-betul harapannya pemerintah itu bisa dipakai kerja, bisa untuk bisa mendapatkan penghasilan gitu ya, bisa untuk bekerja lah gitu ya. Nah, syukur-syukur ya itu tadi, karena di sini program kewirausahaan kerjanya mandiri. Mandiri itu ya nggak usah repot-repot cari kerja di tempat lain, cukup di rumah saja atau mungkin bergabung dengan beberapa teman, nanti sudah bisa bekerja menghasilkan uang. Nah, di sini
kursus elektronik ini yang reguler ya, yang reguler ada itu, ada pilihannya elektronika, software, ada hardware, komputer juga software, hardware. Elektronika sih banyaknya ke hardware, ke repair gitu ya. Next. Jadi itu program-program reguler yang berbayar ya, reguler itu berbayar umum gitu ya, kursus umum gitu. Nah, terus ini Bapak masuk sedikit, nah pelatihan PKW ini ya, nah, ini nanti Bapak fokusnya sekarang mulai fokus ke bahasan tentang PKW ya, program kecakapan wirausaha ini. Ya ini nanti yang harapan Bapak adik-adik semua bisa ikut di program kecakapan wirausaha ini. Nah ini contoh kegiatan ya, foto kegiatan dari angkatan yang 2018-2019. Ini kebetulan ini yang 2019 nih. Karena PKW ini sudah Bapak laksanakan mulai tahun 2018-2019. Sebetulnya ada program PK yang mulai tahun 2017, 18, 19 sampai 20, hampir 5 kali Bapak menyelenggarakan 5 tahun menyelenggarakan program dari program dari Kementerian Pendidikan, PKK dan PKW. Untuk tahun ini adalah program PKW-nya, program kecakapan wirausaha. Nah, ini gambar-gambar rekan-rekan kalian ya yang ikut PKW tahun 2019 nih ya. Ya, pembelajarannya kurang lebih 2 bulanan ya. Mereka belajar desain grafis dulu, membuat brosur, membuat logo, membuat nama, spanduk dan lain sebagainya. Digital marketing sosial media bagaimana dan lewat depan kita nanti adik-adik semua itu punya hasil gambar pasangan nih, ada sepatu ini kan ya satu itu kita dukung dari program Talium ini barang baju buat masalah itu gudang di Talium nanti kita belajar bagaimana di Kalapak atau Tokopedia dan seterusnya mungkin seperti itu. Lanjut. Selanjutnya, Bapak akan bahas apa itu PKW. Adalah gambaran sepintas mungkin. Talium itu apa? Ya. Sebetulnya apa itu PKW itu ya? Mungkin juga teman-teman gitu. Pria pemilik PKW itu adalah cakapan
layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkan sikap minat wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha. Ya, mungkin teman-teman bisa mengambil inti ya dengan digabungkan dengan beberapa gambar yang sudah Bapak share di atas tadi, bahwa harapannya nanti siswa setelah belajar ini itu tadi ada tujuannya juga tuh, memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pola pikir berwirausaha melalui kursus dan pelatihan. Ya, ini belum, oh ya dah. Ya, tujuannya adalah memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pola pikir berwirausaha melalui kursus dan pelatihan kepada peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan DUDI atau pasar. DUDI itu dunia usaha dan dunia industri atau pasar. Ya, pada era sekarang ini atau masa pandemi COVID ini, tentunya online ya, bisnis online atau usaha online itu adalah usaha yang akan lebih menjanjikan gitu ya. Banyak usaha-usaha offline sekarang ini berat gitu ya karena keadaan COVID seperti sekarang ini. Jadi seperti misalkan rumah makan ya, terus yang sifatnya berkerumun orang banyak itu kan sudah tidak boleh. Dan belanja-belanja pun akhirnya karena ya sulit untuk belanja sekarang itu, ke mal-mal, ke supermarket sulit, akhirnya sekarang ini banyak beralih ke online gitu ya. Nah, dari itu kita di sini dari LKP Talium mengajukan untuk bagaimana sih nanti peserta kita itu kita ajari gitu ya. Kita ajari mereka itu bisa, awalnya adalah mengetahui sih apa sih cara-cara atau strategi trik ya, untuk jualan online gitu ya, sehingga nanti selesai belajar diharapkan semua itu syukur-syukur kalau jadi jagoan gitu kan, jadi jagoan jualan gitu paling tidak ke arah situ. Nah, di samping itu juga akan kita nanti ajari juga tentang desain grafis nih. Nah, desain grafis kita ajari biasanya dari nol lah ya, dari awal kita ajari sampai bisa bikin brosur dan sebagainya ya, brosur, terus spanduk, kartu nama dan sebagainya kita ajari bisa. Itu kan juga sebetulnya untuk offline pun bisa. Nah, offline-nya yaitu mencari orderan kita kerjakan sendiri ya. Bisa hanya kita buat sekedar desainnya saja, atau bisa juga kita sampai jadi barang jadi ya. Nah, di desain grafis seperti itu. Nah, juga bisa sebetulnya jasa kita itu nanti kita tawarkan di online gitu ya. Di online bisa kita tawarkan, bisa di Facebook, Instagram gitu ya, atau di WA nanti bisa kita tawarkan jasa pembuatan produk desain grafis atau produk cetakan. Nah, ini juga nanti bisa juga untuk mendukung di digital marketing ya. Nanti ketika kita akan mendesain toko daripada misalkan Lazada, nanti kita ajarkan lebih dalam nanti bagaimana jualan di Lazada misalkan. Bagaimana kita mendesain toko di Lazada. Bagaimana kita memasukkan produk di Lazada, tetapi sebelumnya kita udah desain pakai Corel atau pakai Photoshop gitu ya, yang desain grafis. Sehingga nanti toko kita itu bagus dan kita bisa mendapatkan penjualan yang bagus. Ya. Alhamdulillah memang tahun 2019 ini sudah banyak ya teman-teman dari PKW 2019 itu yang bisa jualan gitu ya.
Nah, harapan Bapak nanti ini tahun 2020 lebih banyak lagi gitu ya yang akan bisa atau jagoan jualan di online gitu kan. Nah, arah utamanya di situ. Nanti bisa juga kita jualan apa saja dan seterusnya gitu ya. Dari ilmu yang kita pelajari dari digital marketing ini dan desain grafis akan banyak peluang usaha atau peluang kerja kita untuk di bidang ini internet ini, bidang online ini gitu ya. Nah, walaupun sebetulnya tidak menutup kemungkinan offline-nya juga bisa kita lakukan. Nah, itu jasa dari desain grafis dan percetakan. Next. Terus sedikit ini. Untuk yang persyaratan ya. Untuk persyaratan itu mungkin sudah di share dari awal bahwa PKW ini adalah diharapkan atau disyaratkan untuk usia peserta pelatihan ini antara 15 sampai 30 tahun ya, dan prioritasnya usia 15 sampai 25, tapi enggak apa-apa sampai 30 tahun. Cuma ya maaf mungkin kalau ada pendaftar yang di atas 30 tahun ya, kemarin ada pendaftar yang di 30 tahun, nah itu tidak bisa gitu ya, tidak bisa diinputkan ke atau tidak bisa diusulkan ke kementerian. Jadi ditolak langsung oleh sistem. Jadi kalau ada siswa yang lebih dari 30, sistem tahu. Karena sebetulnya data-data kalian kemarin sudah diinputkan ke kementerian untuk diikutkan pelatihan PKW 2020 ini. Jadi kita umur lebih dari 30, sistem menolak. Jadi akhirnya tidak bisa ikut pelatihan PKW 2020 ini. Baik, jadi PKW ini adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Ini adalah merupakan bantuan pemerintah program pendidikan kecakapan wirausaha gitu ya. Jadi harapan Bapak, teman-teman, dengan apa yang sudah Bapak sampaikan ini menjadi motivasi ya, dan lebih yakin gitu loh ya, bahwa sebetulnya kita itu mau dibawa kemana gitu ya, mau dibawa kemana dengan pelatihan PKW ini gitu ya. Tadi sudah Bapak jelaskan panjang lebar ya. Jadi harapan pemerintah sebetulnya ini adalah program pemerintah yang pengen pemerintah itu masyarakat ini menjadi masyarakat yang produktif, masyarakat yang pinter, ya, masyarakat yang berdaya guna gitu ya, bermanfaat dan mempunyai penghasilan baik untuk dirinya sendiri, keluarga, atau mungkin nanti untuk lingkungan gitu ya. Jadi paling tidak nanti untuk dirinya sendiri bisa menghasilkan yaitu penghasilan atau pendapatan yang tidak menjadi beban keluarga atau masyarakat begitu ya. Jadi negara itu pengen masyarakat atau rakyatnya itu pintar-pintar sehingga tidak menjadi beban masyarakat lagi gitu. Salah satunya adalah ya ini tadi, pemerintah memberi bantuan untuk program pelatihan pendidikan kecakapan dan wirausaha. Nah, ini salah satu yang Bapak laksanakan adalah bagaimana adik-adik nanti Bapak beri bekal ya. Pelatihan ini memberi bekal terutama ilmu ya. Memberi bekal ilmu sampai bagaimana betul-betul terampil gitu ya, bisa. Pertama adalah menggunakan aplikasi atau program desain grafis ya. Terus setelah bisa tidak hanya berhenti sampai bisa saja, tapi bagaimana nih ini kalau apa ilmu yang sudah saya dapatkan ini untuk bisa menghasilkan uang atau mendapatkan uang nih, bagaimana ya? Tadi Bapak arahkan untuk ayo kita jualan online nih, dari ilmu yang dipelajari desain grafis, ayo kita sinkronkan atau sambungkan atau kita lanjutkan dengan siap-siap membangun usaha di bidang digital marketing ya. Itu mudah-mudahan Bapak yakin ya nanti dengan kesungguhan dan kesemangatan dan istilahnya bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh, nggak main-main, kita serius, kita tekuni ilmu ini ya, mudah-mudahan hasil akhir pembelajaran mudah-mudahan semua sudah bisa dan mendapatkan hasil, ada hasilnya, jadi tidak sekedar ilmunya tetapi hasilnya gitu ya, hasil berupa materi ya, syukur-syukur ya tadi berupa ada omset, ada masukan gitu ya, ada pendapatan buat adik-adik semua. Harapan Bapak semua yang ikut ya, yang rajin mulai dari awal bisa ngikuti sampai terakhir, selesai pun nanti kalau bisa ya ini tidak putus selesai pelatihan, terus setelah selesai pelatihan pun
bisa dilakukan terus gitu ya, kerja terus sampai bisa menghasilkan. Next. Jadi harapan Bapak dari semua adik-adik yang nanti ikut pelatihan ini bisa mendapatkan penghasilan gitu ya, bisa mendapatkan pendapatan. Mungkin itu paparan dari Bapak tentang program dari LKP Talium terkait dengan program kecakapan kewirausahaan ya, yang insya Allah akan kita laksanakan segera ya, kalau memang nanti sudah, ini Bapak sebetulnya tahapannya masih tahap mengajukan dan memang nanti mengajukan evaluasi langsung pelaksanaan gitu ya. Jadi kita masih ada beberapa kali beberapa hari mungkin ya untuk kita proses saja menuju pelatihan, dan mungkin nanti Bapak akan menjadwal ya untuk kita ketemu secara offline. Jadi adik-adik semua yang ada di sini Bapak undang ya untuk datang secara offline. Offline itu datang ke tempat gitu ya. Ya untuk silaturahim lah, tahu tempatnya mana sih LKP Talium itu gitu ya. Jadi karena ini pelatihannya nanti lebih banyaknya ke offline ya. Offline itu berarti adik-adik harus datang ke lembaga gitu kan. Nah, harus bawa apa saja Pak? Saya ke sana enggak usah bawa apa-apa, bawa badan saja gitu ya, cukup. Karena semua fasilitas sudah disediakan ya. Nanti di sini ada komputer ya. Komputer harapan Bapak nanti satu siswa satu komputer, jadi tidak satu siswa 2 atau 3 itu enggak. Jadi satu siswa itu nanti satu komputer, jadi lebih nyaman dalam pembelajaran. Ya mungkin ada yang menggunakan PC ya. Ada juga yang menggunakan laptop nanti. Nah, kebetulan Bapak sekarang ini berada di kelas gitu ya, di ruang belajar nih. Di sana di belakang Bapak ini ada komputer-komputer. Nah, itu. Jadi ini di ruang belajar nanti bisa adik-adik bisa datang. Cuma mungkin tinggal waktunya gitu ya. Waktunya nanti mungkin diinformasikan lewat WA saja seperti biasa. Kita umumkan di WA, kira-kira hari apa, jam berapa, nanti kita kumpul gitu ya. Jadi pertama ini pelatihan ini gratis ya adik-adik. Perlu diketahui ini tidak ada biaya sama sekali. Jadi kalian sudah dibiayai oleh pemerintah gitu ya. Dan mungkin kalau sengaja kursus ke Bapak lumayan agak mahal nih biayanya untuk belajar desain grafis saja itu ya hampir 2 juta gitu ya. Tapi alhamdulillah ini sudah di cover sama pemerintah, dan sayang apabila adik-adik tidak diambil gitu kan. Apabila ini ditinggalkan begitu saja, malas nggak mau ikut gitu ya. Itu sayang sekali. Karena sebetulnya yang sudah masuk grup kemarin itu sudah Bapak daftarkan ke Kementerian Pendidikan. Ya, tinggal ACC saja, ya mudah-mudahan semua di ACC sehingga siap belajar. Jadi terus terang sebetulnya kalau dari Bapak tidak gratis nih. Jadi sebetulnya berbayar yang tadi reguler, tapi karena ini Bapak mintakan bantuan dari pemerintah, jadi adik-adik akhirnya tidak berbayar sama sekali, alias gratis. Dan belajarnya kita kurang lebih 2 bulan. Teori dan praktek ya, lebih banyak kita prakteknya nanti. Lebih banyak bagaimana gambarnya di desain grafis, lebih banyak bagaimana kita jualan di Lazada misalkan, kita berhadapan dengan produknya langsung, kita berhadapan dengan nanti pembelian, penjualan, terus kirim barang, dan sebagainya gitu ya. Jadi belajar kita itu teorinya malah sedikit gitu, nanti kita banyak kerjanya, banyak actionnya, banyak prakteknya gitu ya. Jadi seperti itu, karena target Bapak nanti 2 bulan kita selesai belajar, bisa saja kita berlanjut gitu, karena sayang nih, pokoknya sudah rame nih, teruskan aja gitu ya. Tapi mungkin kalau sudah setelah belajar ya, setelah ilmunya dapat, namanya online kan bisa saja tidak perlu hadir belajar seperti offline gitu ya, harus datang jam sekian sampai jam sekian. Saya kita kontrol di rumah gitu. Nanti ketemunya ke Taliumnya kumpul berapa hari sekali gitu kan.
untuk kita rapat atau musyawarah gitu ya bersama. Ini sampai bagaimana sampai mana nih perkembangan betul ya ini kelompok ini gitu ya. Jadi mungkin nanti adik-adik 25 ini misalkan dibagi 5 kelompok nih. Ya, nanti masing-masing kelompok punya toko. Tokonya bisa saja di Lazada, di Bukalapak, atau di Tokopedia, di Shopee misalkan. Nah, nanti jualan kan di situ. Nah, nanti kumpul berapa hari sekali untuk ngecek nih udah berapa lakunya jual barangnya, mungkin contohnya seperti itu. Oh, sudah laku sekian nih, apa nih untungnya, nanti kita atur lah, yaitu nanti mungkin di acara pelatihan nanti semuanya kita bahas, kita kupas tuntas. Tadi selesai pelatihan harapan Bapak sih, yaitu tadi semua sudah syukur-syukur sudah punya omset gitu ya, punya penghasilan dari apa yang kita lakukan saat pelatihan itu. Jadi seperti itu. Nah, nanti untuk materi, terus untuk bahan praktek, ya dan lain sebagainya, tentunya semua sudah disiapkan di lembaga, ya karena semuanya sudah di cover atau dibiayai oleh pemerintah, tapi yaitu tadi tidak dilupakan uang, tapi semuanya dirupakan pembelajaran, ya, dan sarana prasarana dari LKP Talium ini. Jadi tentunya pemerintah sendiri mempercayakan ke LKP Talium untuk masalah fasilitas dan sebagainya untuk pembelajaran untuk adik-adik itu, ya. Nah, jadi ke Bapak, nah Bapak tinggal ini menyampaikan amanat dari pemerintah itu, yaitu menyelenggarakan pelatihan ini sebaik mungkin, ya sebaik mungkin menyampaikan ilmu dan menyampaikan pembelajaran teori dan praktek semaksimal yang bisa Bapak mampu bersama tim, ya, sama pengurus lain. Mungkin di sini ada Mas Dinar nanti mengajarkan bagaimana caranya membuat desain bisa saja desain kemasan gitu ya, desain dari kartu nama, brosur dan lain sebagainya. Nah, nanti Mas Dinar ngajarin bagaimana juga nanti diajarin cara membuat toko gitu ya, registrasi toko, terus nanti masukkan data-data, masukkan produk dan sebagainya, sampai produk ini kalau ada pembeli harus bagaimana, terus nanti ngirimnya, packagingnya ngerasakin itu ya, atau plakban dan sebagainya, misalnya sampai dikirim ke JNE gitu atau JP. Nah, itu sampai nanti kita dapat duit nih. Nah, seperti itu. Ini gambaran sepintas materi yang nanti kita ajarkan di program Kecakapan Wirausaha tahun 2020 ya, yang dilaksanakan oleh LKP Talium dengan materi atau program pengajarannya desain gratis dan digital marketing, ya. Mungkin sementara Bapak menyampaikan paparan ini dulu, nanti silahkan adik-adik ada yang bertanya, tapi sebelumnya mungkin Mas Dinar dulu nanti dari instruktur ya, pengajar dari LKP Talium ini akan menyampaikan beberapa paparannya, ya. Terima kasih, mungkin Bapak cukupkan sekian dulu, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa dengar suara saya? Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinar. Insya Allah nanti di program PKW ini saya akan bertindak selaku instruktur yang ngajarin, bukan ngajarin ya, jadi berbagi ilmu yang saya punya gitu ke teman-teman. Tadi sebenarnya sudah dibahas semuanya oleh Pak Dedi selaku Direktur LKP Talium, perihal nanti apa yang akan kita lakukan di program PKW ini. Saya menambahkan sedikit aja, barangkali gini ya teman-teman, di abad 21 ini kita mau menuju ke abad 21, kan udah dunia internet ya.
Jadi berdasarkan fakta tuh ada 100, kan penduduk Indonesia itu ada sekitar 260 juta. Nah, dari setengah 50% lebih itu 143 juta itu udah menggunakan internet. Nah, 40%-nya dari setengah pengguna internet, 40% itu membeli belanja online. Nah, ini kan angka besar gitu, angka besar. Makanya pemerintah mengadakan pelatihan PKW ini tujuannya supaya agar masyarakat Indonesia itu tidak hanya jadi pekerja aja, tapi banyak yang bisa jadi wirausaha. Kenapa wirausaha? Karena kalau teman-teman jadi wirausaha, itu bisa memberikan pekerjaan ke orang lain gitu, nggak hanya sendiri. Beda sama pekerja. Nah, kemudian yang menarik lagi nih, kan kita judulnya tuh desain grafis dengan digital marketing ya. Di digital marketing ini berdasarkan survei tahun 2017 ada 146 triliun uang yang dibelanjakan di marketplace. Kan itu uang banyak banget itu. Itu si bilangan uang itu setiap tahunnya tuh naik, setiap tahunnya meningkat. Barangkali nanti di tahun, apalagi pas pandemi ini kan orang-orang nggak bisa keluar, makanya jasa angkut kurir naik gitu. Terus permintaan barang lewat online itu naik. Nah, ini kesempatan besar untuk kita gitu. Jangan sampai ketika nanti orang-orang udah banyak, kita malah ketinggalan. Nah, ini kesempatannya juga baik. Kesempatan ada pelatihan gratis digital marketing dengan desain grafis, kalau tidak dimanfaatkan sayang gitu. Nah, bedanya kalau Italium ini selain diajarkan digital marketing, teman-teman diajarkan juga desain grafis. Nah, saya kenal beberapa orang, ada yang dia tuh jiwa punya usaha, tapi dia bayar ke desainer grafis untuk membranding produknya. Nah, teman-teman di sini diajarkan lengkap paket desain grafis dengan digital marketingnya gitu. Nah, nanti kurang lebih ya teman-teman pertama ketika pelatihan akan belajar software-nya dulu, software digital software desain grafis. Nah, di situ nanti teman-teman kan kita langsung dibagi grup ya, teman-teman bikin kelompok, bikin toko. Nanti di sini teman-teman bikin logonya, filosofi logonya, bannernya, kemudian sampai foto produk, sampai desain kontennya gitu. Jadi kita original semua gitu. Teman-teman foto produknya sendiri, nanti produknya untuk pelatihan kita sediain. Nah, ini juga spesial gitu. Kalau misalnya teman-teman cuma misalnya jadi dropshipper itu kan teman-teman ada produk terus dikasih foto kan gitu. Ini biasanya customer juga bertanya, banyak di marketplace itu yang fotonya sama, nah, kan berarti perlu dipertanyakan gitu. Ini barangnya pasti dengan sumber yang sama. Nah, kalau teman-teman di sini nanti diajarin desain kontennya itu si gambarnya original, jadi nggak akan ada muncul di gambar lain gitu di marketplace lain, di toko lain, di satu marketplace, di toko lain nggak ada eksklusif. Jadi benar-benar teman-teman bikin sendiri gitu. Nah, setelah produknya ada, kemudian desain toko teman-teman ada, nanti baru kita buat toko, kemudian cara masukin produk, kemudian ngatur harga dan sebagainya sampai ke closing. Closing itu istilah untuk laku. Nah, kalau di internet istilahnya closing, laku. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembelajaran. Ya kapan lagi, intinya teman-teman jangan sampai ketinggalan nanti ketika dengan data yang begitu besar, masyarakat Indonesia itu menggunakan internet besar, kemudian permintaan pasar di marketplace juga besar, jangan sampai kita ketinggalan, nggak bisa adaptasi, nggak memulai, malah nanti kecewa lapangan pekerjaan makin sulit kan, sesuai faktanya gitu, teman-teman yang kita ketahui sendiri, di parkir, di tol, di jalan tol, yang jaga gerbang udah bukan orang lagi gitu, udah bukan digantikan dengan mesin. Kemudian yang teman-teman ketahui juga, kalau kita nggak adaptasi itu kayak matahari dengan Ramayana tutup, karena sekarang udah digantikan dengan marketplace. Jangan sampai kita ketinggalan momen-momen itu. Insya Allah itu aja tambahan dari saya. Ya, nanti kita ketemu lagi. Selamat belajar. Nanti pas di kelas tetap semangat, tetap masuk terus teman-teman. Manfaatkan kesempatan ini. Jangan sampai kita di masa depan, bukan masa depan ya, di kesempatan kedepannya malah telat memulai, nanti tergilas oleh zaman. Jangan sampai seperti itu gitu. Itu aja dari saya. Teman-teman silakan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan ke
ke chat perihal tentang program PKW-nya sendiri ataupun perihal materi pembelajaran yang akan disampaikan. Ya, silakan. Boleh lewat chat atau boleh mau ini langsung juga boleh, bisa saya unmute all ininya. Kalau teman-teman barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Boleh via mic atau via ini. Via chat boleh, silakan. Ada Pak Didi juga di sini, masih terhubung. Oh, ya. Ada pertanyaan dari Muhammad Ridwan Ardiansyah ya. Kapan dimulai pembelajaran offline-nya? Barangkali Pak Didi bisa ini. Untuk mulai pembelajaran, ini mungkin belum pastinya harinya, tanggalnya belum ada, belum pasti. Tapi mungkin Bapak akan menyelenggarakan secepatnya. Perkiraan Bapak ini untuk Senin yang akan datang, ya, hari Senin, ya, Senin atau Selasa. Jadi melihat situasi kondisi, jadi begini, situasinya begini. Kalau memang nanti hari Senin itu bisa semua peserta yang sudah mendaftar dan siap ikut pelatihan hadir di lembaga di LKP Talium ini, dan situasinya memungkinkan, ya, tidak ada larangan gitu ya. Kan situasi sekarang ini kumpul terlalu banyak, ini khawatirnya dilarang gitu. Nah, kalau tidak ada larangan, semua Bapak undang bareng. Nah, setelah kumpul bareng, nanti baru Bapak informasikan nih, kapan nanti kita mulai pembelajarannya. Bapak usahakan tidak lama dari itu, dan nanti kita buatkan jadwal. Jadwal mulai hari apa, jadi Senin atau Selasa. Kalau Senin bisa kumpul semua ya cukup 1 hari, kalau tidak kita bagi 2 misalkan ya, kita bagi 2 kelompok, kumpulnya misalkan 13 orang gitu, untuk bisa kumpul di LKP Talium ya, diinformasikan. Nah, ini nanti Bapak akan sampai belajarnya kira-kira tanggal berapa, jam berapa sampai jam berapa. Ini nanti Bapak masih akan musyawarah dulu dan berundingan dengan tim pengajarnya atau tim penyampainya dan lain sebagainya ya. Kita dimusyawarahkan dulu, kira-kira kita bisa mulai tanggal berapa. Jadi pertama adalah nanti harapan Bapak nanti di lewat grup juga akan diinformasikan antara hari Senin atau Selasa Bapak undang untuk datang ke LKP Talium. Ya, semua tahu tempatnya lah paling tidak ya, tempatnya, situasinya dan sebagainya. Nah, ini pelatihannya sebetulnya pelatihannya bukan online. Kalau online kan ya cukup lewat seperti ini gitu, lewat Zoom atau mungkin lewat YouTube gitu. Ini tidak ya. Nah, kenapa ini tidak online ya tadi, karena online itu ya seperti itu ya, dari pengalaman prakerja kemarin itu online itu cukup lihat di YouTube, dilihat atau tidak dilihat, pokoknya nanti dapat insentif gitu ya. Kalau ini enggak, karena ini memang mengharapkan adalah output dari pelatihan ini mereka atau siswa-siswa ini tampil gitu ya, betul-betul yang ilmunya yang bisa dipakai untuk bekerja. Jadi bukan asal-asalan gitu aja. Jadi setengahnya bukan main-main gitu ya. Ini serius gitu. Ini betul-betul siswa itu ingin betul-betul jadi siswa yang nanti masa belajar ini bisa bekerja. Jadi ilmu yang kita pakai, yang kita dapat pada saat pelatihan itu bisa dipakai untuk bekerja. Harapannya seperti itu. Jadi offline ternyata lebih pas gitu ya kalau seperti itu. Nah itu, jadi sekali lagi nanti diinformasikan di grup saja. Tapi ya itu bocorannya yaitu antara Senin Selasa Bapak akan mengundang untuk hadir di lembaga. Cuma ya itu tadi apakah bisa semua siswa masuk datang ya sejumlah 25 atau 26 tadi, atau nanti masih karena situasi kondisi masih corona seperti ini masih harus dibagi gitu ya, dibagi 2. Kalau dibagi 2 ya Senin Selasa. Nah, nanti pembelajarannya pun begitu. Nah, kita tentukan harinya apakah belajarnya sekali datang dan belajar langsung. Itu fasilitas dan sarana ya. 25 komputer
Kapitalium sudah siap, jadi tidak ada masalah. Cuma situasinya yang nanti diperhatikan gitu ya. Ini udah boleh enggak kita belajar semua datang terus belajar bareng, harus dibagi dua. Nah, kan kadang kita kan sekarang ini masih agak gojang ganjing gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Ya, insya Allah untuk informasi kelanjutan pembelajaran akan diinformasikan lewat grup. Tapi yang jelas kapan-kapan nanti hari Senin atau Selasa diinformasikan di grup kalau kita akan ada pertemuan offline. Pertemuan itu pertemuan tatap muka ya, pertemuan langsung. Mungkin itu sementara jawaban dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Tadi perihal pelaksanaan, barangkali perihal materi apa yang mau ditanyain, silakan boleh. Tentang penggunaan software, tentang apa yang mau kita bahas, tadi kan hanya dibahas sekilas, silakan. Kurang lebih kita udah melaksanakan webinar ini 1 jam. 1 jam kurang dikit lagi. Atau barangkali nanti bisa ngechat aja ke admin, ada beberapa admin di sini, ada Mbak Teh ya, Sunda. Fitri sama Teh Aulia, silakan bisa di chat lewat grup atau lewat secara private, boleh dipersilakan. Nah intinya kesimpulannya dalam waktu dekat ini teman-teman bakal dikumpulkan di sini di tempat pelatihannya di Alkapitaliumnya. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut itu. Kemudian kesanggupan teman-teman untuk bisa mendatangi pelatihan ini itu. Kurang lebih itu aja. Baik, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, dicukupkan ini berapa? Ya kami cukupkan aja. Insya Allah webinar session kali ini kita cukupkan sampai sekian. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar ini ada kesalahannya, ada kekurangannya. Kita insya Allah nanti bertemu di kelas ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang nanya, mohon maaf. Boleh satu lagi ya akhirnya? Oh ya. Jadi dari Teh Zulfia Putri, untuk materi nanti antara desain grafis dengan digital marketing itu akan dibarengkan. Tadi yang sesuai saya terangkan ya gini teman-teman, ya 2, betul. Desain marketing, desain grafis dengan digital marketing akan dibarengkan. Jadi teman-teman nanti prakteknya itu yang jadi outputnya teman-teman jadi wirausaha untuk menjualkan barang gitu, untuk menjual barang. Nah, si ininya kan kalau kita misalnya teman-teman hanya punya kemampuan untuk buka toko di marketplace, punya barang, tapi itu tuh kurang mendukung. Maksudnya gini, kalau misalnya teman-teman punya keterampilan desain grafis juga, itu bisa mendukung teman-teman untuk menjual barang itu gitu. Jadi nantinya ketika teman-teman punya barang itu dikemas dengan rapi, kemudian diiklankan ke marketplace dengan media sosial, itu chance untuk closingnya, untuk laku istilahnya, untuk dibeli oleh pelanggan, customer itu bisa lebih banyak itu dibandingkan teman-teman hanya punya jualan barang share aja. Nanti kita kombinasikan itu, dikompilasi dua materi itu, teman-teman bikin desain juga, teman-teman bikin produk brandnya teman-teman sendiri, sampai teman-teman bisa closing, sampai teman-teman bisa laku ya gitu. Jadi mulai dari logo, mulai dari perusahaan teman-teman bikin, mulai dari toko sampai nanti selesai teman-teman closing dapat laba, kurang lebih seperti itu. Baik ya, webinarnya udah kurang lebih udah selama 1 jam, insya Allah cukup ya teman-teman. Untuk kalau barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi bisa via grup atau bisa via chat langsung ke admin dengan ke instruktur. Ya sekian dari kami, insya Allah cukup ya, nanti silakan dilanjutkan di luar webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung